Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara semua, anak-anak, para pemuda, orang tua, orang lanjut usia. Salam jumpa lagi di pekan Usbu yang baru, dan kembali kita akan dikuatkan lagi dengan firman Tuhan supaya kita bisa melangkah dalam seluruh pengharapan di tengah kehidupan ini bersama Yesus dan atau hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sebelum kita membaca mendengar firman. Kita berdoa. Dan pujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami telah melewati hari-hari dengan segala kesibukannya dan Tuhan boleh menghantar kami dengan selamat. Sampai kami melangkah memasuki awal usbu baru dan akan melangkah dalam perjalanan hidup di hari-hari yang akan kami masuki ini. Dan oleh karena itu kami minta penyertaan, penjagaan, pemeliharaan, dan atau naungan serta pemberkatan Tuhan. Supaya semua aktivitas yang kami jalani di tengah rumah tangga, keluarga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan semua profesi yang ada pada kami, senantiasa diberkati dan dilimpahkan. Dan di kesempatan ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, mendahulunya Tuhan bersama kami. Biarlah Roh Kudus selalu tercurah agar kami mengerti firman ini dan apa yang disampaikan dalam refleksi, supaya kami kuat dalam Tuhan dan teguh berdiri dalam pengharapan yang sungguh pada Tuhan dalam memasuki usbu yang kami jalani ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pada pasalnya yang pertama ayat 27 sampai 30 yang berbunyi demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam suatu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita di kesempatan yang berbahagia tema mingguan ini yaitu kekudusan hidup dan pikulah salib bersama Yesus Juru Selamat. Sekali lagi, tema mingguan yang ditetapkan oleh Lembaga Pimpinan Jemaat Gereja Maluku, kekudusan hidup dan pikulah salib bersama Yesus Juru Selamat. Dengan tema ini dan mengacu kepada firman Tuhan dan telah kita baca dengar itu, maka hal yang pertama yang harus kita warisi, miliki, dan apa yang semestinya kita lakukan adalah bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk melihat kepentingan diri sendiri. Kita ada sebagai umat Tuhan, maka tanggung jawab kita juga wajib menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan, yang sudah tentu tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik atau Injil Yesus Kristus. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia dalam persekutuan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, kita diingatkan lagi supaya hiduplah sebagai orang-orang yang kudus,
Sebab hidup sebagai orang-orang kudus itu berarti dia membebaskan diri dari hal-hal yang menyesatkan, merugikan, membinasakan, menghancurkan, mendatangkan malapetaka, membuat kehancuran dalam kebersamaan, dalam persaudaraan. Supaya dalam hidup seperti itu, hidup kudus ini maksudnya, supaya kita selalu hidup bersukacita di dalam Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Hal ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat juga di Filipi. Paulus menghendaki supaya walaupun dia tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia mengharapkan daripada mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang kudus, yang terus melakukan apa yang menjadi nilai-nilai kekudusan itu sebagai anak-anak Tuhan. Di mana Injil yang sudah didapatkan itu berita tentang Allah dalam Yesus yang sudah dimiliki itu menjadi kekuatan yang terus mendorong semangat dan harapan dalam melangkah dalam tengah kehidupan perjalanan dan persekutuan, supaya mereka tidak pernah akan diombang-ambingkan, tidak pernah jatuh di dalam godaan-godaan dunia yang menyesatkan. Karena kalau tidak menjadikan diri sebagai orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan mencemarkan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka para penyesat siapapun yang datang, dia akan membawa diri sendiri untuk hanyut di dalam kelompok-kelompok itu, penyesatan. Oleh karena itu, kalau orang yang sudah hidup di dalam kekudusan, dia tidak pernah akan gentar menghadapi segala persoalan-persoalan sekalipun. Sebab bagi Paulus, orang-orang yang menjadi penyesat itu adalah orang-orang yang suka menggoda, menjatuhkan seseorang, dan orang-orang itu pada akhirnya akan mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka. Tapi bagi jemaat yang hidup dalam kekudusan akan memiliki keselamatan yang datangnya dari Allah, dari Tuhan kita. Karena itu dalam minggu yang kita akan masuki, menyongsong kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, maka sesungguhnya kita harus berbenah diri, memahami diri siapakah aku ya Tuhan. Kita berada di puncak minggu sengsara Tuhan yang ke-7. Kuduslah diri kita sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus bukan berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang suci, sok saleh, bikin diri alim, dan sebagainya. Tidak. Melakukan segala sesuatu dengan penuh kewajaran. Menjalani kehidupan seperti bagaimana biasa, tetapi menjaga kehormatan diri sebagai umat Tuhan, milik Tuhan. Supaya dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjalani misi Allah, Injil Yesus Kristus di tengah kehidupan kita. Dan biarlah dalam sukacita di dalam Tuhan, kita senantiasa melangkah dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus tetap bersama kita. Dan marilah orang-orang yang kudus itu tidak pernah lepas pusaka daripada tanggung jawab. Sebagai orang-orang kudus yang adalah umat Allah, tanggung jawab untuk memikul salib tidak pernah bisa dihindari. Tanggung jawab memikul salib adalah wujud dari akan diwujudkan jika kita menyatakan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita.
Tanggung jawab memikul salib adalah tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan tubuh Kristus. Tanggung jawab memikul salib akan melangkah dengan tanggung jawab yang tidak terlepaskan dari hidup bergereja, bahkan dalam hidup bermasyarakat, menjalaninya dengan kebaikan-kebaikan yang menghidupkan, yang membangun kebersamaan, menjalani tugas-tugas dengan baik dan benar. Sebab disitulah kebaikan-kebaikan Allah Tuhan kita dinyatakan. Selamat bagi 52 anggota sidik gereja yang telah ditentukan, bahkan seluruh warga gereja Poso Maluku yang telah ditentukan menjadi anggota sidik gereja. Tuhan yang punya kuasa akan tetap menuntun, menyertai, dan memberkati kita dalam melangkah di usbu yang akan kita masuki. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.